perpangkatan, misalnya A pangkat N dikali dengan A pangkat M, ini sifat perpangkatan. Hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Ini sifat. Jadi kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Dengan demikian 729 sama aja dengan 3 pangkat 6. Sekarang Ustazah kasih contoh yang lain. Kalau dia misalkan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, hasilnya bukan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya bukan 6 pangkat 5. Kenapa? Karena ini maknya berbeda, ini maknya 3. Ini maknya 2, tidak sama maknya, tidak sama induknya. Kalau induknya sama, kayak ini kan A, ini A, baru pangkatnya boleh ditambah. Kalau yang ini maknya 3, ini 3, ini 3. Nah, baru pangkatnya boleh ditambah. Kita lanjut di sini, berarti 729 yang ini itu sama aja dengan 3 pangkat 6. Ustazah lanjut di bawah. Sama dengan 9 dikali 1, 9. Dikali dengan 3 pangkat 7 per 3 pangkat 6. Ini kita ubah menjadi 3 pangkat 7 dikurang 6. Dikurang 6 kenapa? Berdasarkan sifat perpangkatan. Misal ada sifatnya kayak gini. Misal sifatnya kayak gini. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sifat. Sama dengan A pangkat M ditambah pula A pangkat M dikurang N. Ini sifat. Kalau pada perkalian yang tadi dia ditambah, yang ini ditambah. Kalau sedangkan pada pembagian itu dikurang. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini kenapa bisa dikurang? Karena berdasarkan sifat perpangkatan. Dengan demikian, ini sama dengan 9 dikali 3 pangkat 7 dikurang 6, 1. Sama dengan 9 dikali 3. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi jawabannya 27. Yang ribet itu caranya. Nah, ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Ya, berarti kelak yang ditulis yang merah tuh bayi, yo. Yang merah, yang ini ya. Pertanyaan kakak yang ini. Mana kok nggak muncul? Enggak, Yang bukan, ini ya, Kak? Kak. Pas ngejawab betul, tuh bayi yang Yang nih ditulis. bayi. Yang nih. Oh, Tapi oke. di lembarnya, Kak, di lembarnya tetap ditulis dari awal, dari sini. Dari sini nulisnya. 9 kali 1 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6. Ditulis dari awal per tahap nulisnya. Oh, lah. Oke. Lah. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 soalnya tentang, baca kisi-kisi dulu. Oh, ini soalnya tentang rata-rata. Nanti dulu yang ini. Kita bahas yang ini dulu. Sebuah percetakan katanya menerima pesanan. Ntar dulu. Sebuah percetakan menerima pesanan 2 jenis undangan. Undangan eksklusif dan undangan sederhana. Katanya eksklusif ini 4 lembar kertas khusus dan 3 jam proses cetak dengan biaya 120.000. Tandain lo.
Kalau undangan sederhana, 2 lembar kertas khusus dan 1 jam proses cetak dengan biaya 50.000 per buah. Pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Tentukan harga 1 lembar kertas khusus dan biaya 1 jam proses cetak. Di sini X-nya adalah 1 lembar kertas khusus. Ustazah tulis di sini X adalah kertas khusus. Sedangkan Y adalah biaya adalah biaya 1 jam proses cetak. Maka kita buat dulu persamaan atau model matematikanya. Yang eksklusif dulu yang dibuat. 4 lembar kertas khusus, karena kertas khususnya tadi X, maka kalau 4 lembar kertas khusus sama aja dengan 4X. Ditambah 3Y sama dengan 120.000. Maka kita tulis di sini persamaannya 4X ditambah 3Y sama dengan 120.000. Yang kedua, 2 lembar kertas khusus undangan sederhananya. Berarti ini 2X ditambah Y. Kenapa ini Y? Karena Y itu kan biaya 1 jam proses cetak. Di sini ditulis persamaan kedua, 2X ditambah Y sama dengan 50.000. Sekarang kita eliminasi dulu. Eliminasi. Kita mau eliminasi yang X dulu. Sekarang kita kali. Kali berapa kira-kira supaya angka X-nya itu sama. Oke. Ini 4, taruh ke bawah di sini. 2X ini angka 2-nya kita pindah ke atas. Sekarang kita kali. Pindah dulu. 4X dikali 2 itu sama dengan 8X. Ditambah 3Y dikali 2 itu 6Y. Sama dengan 120.000 dikali 2 itu 240.000. Lanjut. 2X dikali 4, 8X. Y dikali 4 itu ditambah 4Y. Sama dengan 50.000 dikali 4 itu nilainya 200.000. Kita kurang. Kenapa kurang? Karena kita kan mau mengeliminasi X, berarti mau menghilangkan X. Karena 8X dikurang 8X 0, maka kita coret. Jadi tinggal 6Y dikurang dengan 4Y. 6 dikurang 4 itu 2Y. Sama dengan 40.000. Y berarti tulis dulu Mak yang ini. 40.000 dibagi 2 yang ini. Berarti Y-nya sama dengan 20.000. Sampai di sini dulu. Siapakah yang mau bertanya? Yuk nanya dulu, guys. Kalau nggak ada, Ustazah lanjut ke substitusi. Lanjut dah. Ya, lanjut substitusi. Ganti warna dulu. Warna pink. Substitusi 2. Substitusi.
Oke, kita ambil persamaan yang paling mudah, persamaan 2 aja. 2X ditambah Y sama dengan 50.000. Kalau abang dan kakak mau menggunakan persamaan ke 1, boleh-boleh saja, bebas. Tapi kita ngambil mana yang mudah saja. Nah, karena kita mau substitusi nilai Y yang 20.000 ini, maka nilai Y yang ini kita akan ganti di 20.000. Dengan demikian, kok ini angka 2? Oke. Dengan demikian Ustazah tulis di sini 2X ditambah Y-nya nilainya 20.000. Maka dengan demikian Y-nya diganti. Y-nya diganti dengan 20.000 sama dengan 50.000. Dengan demikian 2X sama dengan 50.000 dikurang dengan 20.000. Kenapa bisa dikurang 20.000? Karena sebelumnya 20.000 ini kan bernilai positif. Kalau dia pindah melewati sama dengan, dia jadi negatif. Makanya di sini negatif. Lanjut. Berarti 2X-nya sama dengan 30.000. Dengan demikian, X sama dengan 30.000 dibagi 2 sama dengan 15.000. Jadi, biaya 1 kertas khusus sama dengan 15.000 dan biaya 1 jam cetak sama dengan 20.000. Lah, inilah jawabannya. Kalau nanti esainya kalau nanti dikasih lembaran, tulis jawabannya dari awal. Tulis X-nya apa? Tulis X-nya ini apa, Y-nya ini apa, terus langkah apa yang dipakai, baru nanti tulis kesimpulannya. Kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang arsitek merancang sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang. Bukan di situ, guys. Sebuah arsitek merancang sebuah akuarium berbentuk balok. Tulis dulu di sini. Dengan panjang 2 kali lebarnya dan tingginya 4 cm lebih pendek dari panjangnya. Jika lebar akuarium adalah 12 cm, tentukan luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut. Oke, sekarang semuanya perhatikan dulu. Katanya diketahui panjang itu 2 kali lebarnya. Maka kita tulis di sini. P sama dengan panjang 2 kali lebarnya. Berarti 2 dikali lebar. Lebarnya tadi nilainya 12. Berarti kalau lebarnya 12, panjangnya sama dengan 2 dikali 12 cm. Sama dengan 24 cm. Berikutnya, katanya dan tingginya 4 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti tingginya, perhatikan kalimatnya, 4 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti tingginya panjang dikurang 4 cm. Kenapa dikurang 4? Karena lebih pendek. Kalau seandainya tingginya 4 cm lebih panjang, berarti ditambah. Karena lebih pendek itu dikurang. Dapatlah nilai panjangnya 24 cm dikurang 4 cm sama dengan 20 cm. Pertanyaannya katanya tentukan luas kaca. Kalau ditanya luas kaca berarti itu mencari luas permukaan.
luas permukaan atau LP balok. LP balok itu rumusnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah tinggi dikali lebar. Ini rumus. Kalau rumus volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena kita cuma mencari luas permukaan balok, maka kita cari luas permukaannya. Oke. Kita mulai dari sini. Kita lanjut. Pertama yang ditulis, karena luas permukaan balok itu dimulai dari angka 2, maka kita tulis 2 yang ini. 2 dikali panjang dikali lebar. Panjangnya 24 dikali lebarnya 12. Ditambah panjang dikali tinggi. Panjangnya 24, tingginya 20. Ditambah tinggi dikali lebar. Tingginya 20, lebarnya 12. Dengan demikian, 2, tulis dulu 2-nya, dikali 24 dikali dengan 12, nilainya adalah 288. Ditambah 24 dikali 2480 ditambah 240. Sama dengan 2 dikali, kita hitung satu-satu. 288 ditambah 480 ditambah 240. 288, 480, 240 ditambah. Mulai dari sini 8 tambah 0, 8 tambah 0 tetap 8. Berikutnya, 8 ditambah 8 itu 16. 16 ditambah 4 itu 20. 0 simpen 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 2, 10. Jadi jawabannya 1008 cm persegi. Tinggal kita kalikan 2 dikali 1008 itu jawabannya 2016 cm persegi. Kalau mencari luas permukaan gunakan cm persegi. Kalau mencari volume gunakan cm kubik. Sekarang pahami dulu, silakan kalau mau bertanya. Ustazah ngambil minum sebentar.